Hai guys, balik lagi gue. Seperti biasa kita membahas masalah spiritualitas, oke? Jadi gue tuh punya teori ya, berdasarkan seluruh hasil riset gue dari ribuan sumber kali ya, sumber online sih sebenarnya. Cuman adalah yang memang senior yang gue ambil ilmunya gitu kan. Ilmunya bagus banget. Jadi intinya seperti yang sudah dibahas di vlog sebelumnya ya, kalau misalnya kita menggunakan ilmu hitam itu akan terkena karma ya, anak cucu misalnya mengalami masalah kesehatan mental. Jadi ada juga sih yang karmanya anak cucunya meninggal tanpa sebab gitu kan. Itu akibat penggunaan ilmu hitam itu dari kita. Nah, kalau misalnya kita nih, katakanlah kita nih orang-orang pilihan Tuhan nih, atau indigo atau empath ya kan, di dalam keluarga. Terus kita ngelihat ada anggota keluarga besar kali ya, ada yang mengalami katakanlah skizofrenia. Itu kan penyakit mental yang berat ya, paling berat di antara yang lain. Terus lo jadi mikir kan, kenapa kok seseorang bisa terkena skizofrenia? Kalau dari kesimpulan awal gue nih saat ini, satu ya memang dari faktor gizi dan lain-lainnya, dari jarak orang tuh bapak dan anak itu jauh ya. Terus kehadiran bapak tuh nggak ada biasanya, absen lah, jadi jarang ketemu bapaknya karena emang jaraknya jauh dan bapaknya mungkin sibuk kerja dan anaknya waktu lahir itu masih kecil gitu kan. Terus ada lagi trauma-trauma yang lain, mungkin trauma perang, trauma konflik yang skala luas segala macem gitu kan, yang nggak perlu sebenarnya, cuman itu takdirnya Allah juga kan. Terus akhirnya kalau lo sadar ada anggota keluarga lo yang punya masalah mental yang cukup serius ya, kayak skizofrenia itu lo sebenarnya kalau lo ngeh ya, lo tuh kalau lo indigo pula gitu kan, lo tuh berperan sebagai pemutus mata rantai kutukan antar generasi istilahnya dalam spiritualitas. Jadi generational curse breaker gitu. Jadi karena lo tuh paling peka ya kan sama situasi di sekeliling lo. Ketika ada keadaan seperti itu dan lo orangnya peduli banget sama orang-orang dengan masalah mental gitu kan. Terus akhirnya kan lo akan mencari tahu nih akar masalahnya apa. Ternyata kalau di spiritualitas itu memang kalau ditelusuri lagi ke atas ya, ke generasi leluhur lah katakanlah, itu ada yang diam-diam menggunakan ilmu hitam biasanya. Entah itu nenek moyang, nenek apa sih istilahnya, nenek canggah misalnya, atau kakek canggah, atau siapapun lah gitu kan. Kita nggak tahu dia siapa ya, kita kan nggak kenal ya, kita cuma bertugas untuk memutus mata rantai masalah kesehatan mental dan pengaruh ilmu hitam sekaligus. Itu dua-duanya itu berdampak langsung. Jadi kalau katakanlah nenek lo pengguna ilmu hitam ya, ini misalnya ya, gue nggak bilang nenek gue pengguna ilmu hitam atau gimana, nggak, gue nggak tahu kan. Ngapain juga gue cari tahu gitu, terus iseng banget. Nah tapi kalau dilacak ke atas, ini berlaku umum ya, berlaku secara global. Ada yang menggunakan ilmu hitam, entah itu dia gunakan untuk diri sendiri atau untuk menyerang orang lain ya kan, ya mungkin dia iri dan dengki lah sama orang itu, padahal orang itu juga mungkin kayak bodo amat gitu kan, udah enggak lah, mikirin diri sendiri lah, ngapain mikirin orang lain gitu. Terus akhirnya karmanya adalah kena ke kita, anak cucunya tuh kita. Jadi si pengguna ilmu hitam ini mewariskan karma yang buruk berupa masalah mental biasanya. Itu sudah menonjol narsisisme, pasti ada narsisisme, ada ketidakbahagiaan di dalam keluarga itu, dan turun temurun. Makanya kalau lo indigo, lo sebenarnya juru kuncinya perubahan di keluarga besar lo gitu. Jadi lo yang memutus mata rantai masalah kesehatan mental sama ilmu hitam di keluarga besar lo. Kita nggak tahu nih yang pakai ilmu hitam siapa aja, kecuali kalau kita mencari tahu ya, kita connect ke Allah, ya Allah tolong ditunjukkan siapa saja menggunakan ilmu hitam di keluarga gue, keluarga besar gue bahkan kan, misalnya keluarga besar lo, dan semua orang lah gitu. Nanti ketahuan dan nanti dicari tahu solusinya apa aja gitu. Makanya gue muncul tuh waktu channeling yang beberapa bulan lalu, ini rukyah, perlu dirukyah gitu kan. Berarti Allah memang ngelihat pengaruh ilmu hitam ini meluas ya kemana-mana, terjadi secara global dan ini tersembunyi. Dan Allah minta pesen ke kita nih, ke orang-orang pilihan Tuhan, untuk coba hentikan siklus ini gitu kan.
Allah nggak bilang langsung ya, cuman ada kata kunci perlu diruqyah, berarti memang orang-orang, kayaknya semua orang sih harus diruqyah gitu. Tapi ya makanya lo perdalam lah spiritualitas kalau emang tertarik, cuman jangan sampai sirik ya, karena ini tipis banget, karena lo sebisa mungkin, sebersih mungkin lah, jangan kayak ikut-ikutan yang aneh-aneh gitu loh. Ya kalau tujuannya untuk menyelamatkan silakan lo belajar, tapi kalau misal dan healing ya, tapi kalau misalnya tujuannya untuk kayak menjerumuskan atau kayak punya kepentingan duniawi ya kan, kepentingan duniawi yang akhirnya menyikut sana sini gitu kan, kanan kiri lo, ya lo bakalan jadi fallen angel juga akhirnya kan, gitu men. Intinya ya jadilah yang disayang sama Allah. Lo tuh disayang semuanya sama Allah, cuman lo karena lo ada dalam pengaruh ilmu hitam, warisan dari mungkin kakek nenek lo, kakek nenek moyang ya, ya lo lah yang bertugas untuk jadi juru kuncinya untuk menghentikan itu semua. Oke? Makasih ya.